Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita akan masuki kepada materi yang kedua ya. Jadi kita akan pelan-pelan mulai masuk ke dalam jaringan komputer itu apa sih? Nah, gitu ya. Kita awali dari konsep komunikasi data terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, secara umum konsep komunikasi data itu ada pengirim, ada penerima, ada alat komunikasi, ada media komunikasi, dan ada informasi yang dikirimkan, ya. Jadi ini secara umum ya, komunikasi baik itu di komputer ataupun di manusia ya. Jadi sama seperti itu. Oke, nah kita akan fokus kepada beberapa hal, yaitu alat komunikasi. Pada manusia, kita memiliki mulut dan telinga ya untuk berkomunikasi. Jadi di sini fungsi mulut adalah untuk mengirimkan informasi dan fungsi telinga adalah untuk mendengar informasi tersebut. Sedangkan medianya dalam hal ini kita menggunakan udara ya jika komunikasi secara langsung ya. Oke. Nah, untuk mengirimkan informasi itu seringkali kita sebut dengan transmit ya, pengiriman transmitter atau sering disebut ikonnya lambangnya adalah TX gitu ya. Itu melambangkan transmitter atau pengiriman. Nanti akan sering kita lihat ya di pengiriman data. Nah, begitu juga sebaliknya, telinga itu adalah receiver, penerima dari informasi yang dikirimkan oleh lawan bicara kita. Nah, jadi yang diingat di sini adalah mulut transmitter TX lambangnya, telinga receiver lambangnya RX ya. Oke. Nah, begitu juga dengan komunikasi antara komputer ya. Misalnya kita membuat komunikasi data untuk dua komputer secara peer-to-peer ya, secara langsung dua komputer dihubungkan dengan kabel ya. Nah, di sana sudah ada alat komunikasinya itu berupa LAN card ya, LAN card atau disebut dengan Ethernet card ya. Seperti itu. Dan media komunikasinya adalah kabel ya. Bagi Anda yang memiliki laptop yang terbaru yang tipis-tipis itu biasanya udah nggak ada LAN card-nya karena dia mengandalkan WiFi ya. Anda bisa membeli LAN card eksternal itu menggunakan USB atau Type-C ya. Itu ada. Oke. Nah, sekarang tentang mode pengiriman informasinya atau pengiriman datanya ya. Nah, untuk dua komputer atau dua perangkat ya, peer to peer itu ada 3 macam komunikasinya. Yang pertama adalah simplex ya, yaitu pengiriman data satu arah ya. Misalnya contohnya nih, apa sih contohnya? Radio, televisi itu kan satu arah, kita nggak bisa meresponnya ya. Kita hanya menerima saja, yaitu mengirim informasi atau data secara satu arah. Kemudian half duplex. Half duplex itu pengiriman data atau informasi secara bergantian. Contohnya apa? HT ya. Tahu HT ya? Handy talkie yang dipakai oleh petugas keamanan biasanya. Nah, itu kan kalau ngomong gantian. Kalau pihak kita ngomong, pihak lawan mendengarkan dan sebaliknya. Kalau pihak lawan ngomong, pihak kita mendengarkan. Nggak bisa secara bersamaan. Yang terakhir adalah full duplex. Kalau full duplex itu kita bisa mengirim data secara bersamaan ya. Kalau kita ngomong, yang sana ngomong juga bisa ya. Telepon contohnya ya. Jadi kita bisa bertengkar melalui telepon. Itu bisa ya, semuanya ngomong ya. Oke, ya. Kesimpulan untuk materi ini adalah konsep dasar komunikasi data itu harus ada yang namanya pengirim atau transmitter atau disingkat dengan TX dan harus ada penerima, receiver atau disingkat dengan RX ya. Kemudian pada manusia, transmitter adalah mulut dan receiver adalah telinga ya. Dan pada komputer konsep ini tetap digunakan ya. Nah, tolong diingat ini nanti ini akan kita pakai pada materi selanjutnya ya. Kenapa kita perlu tahu ada transmitter dan ada receiver. Nah, bagi Anda yang sudah melaksanakan praktikum ya, di sana Anda akan diminta untuk membuat kabel straight dan cross. Nah, di sana ada tulisan TX, RX. Nah, silakan dipelajari di modul praktikum. Oke. Nah, sekarang tantangan berikutnya adalah tadi kan komunikasi antara dua arah, dua pihak saja, dua komputer saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat komunikasi banyak pihak ya? Nah, itu maka kita perlu namanya aturan dalam berkomunikasi data.
agar semua pihak itu bisa mengirimkan dan menerima data dengan baik dan benar tanpa ada data yang rusak atau cacat. Ya, demikian untuk materi kali ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.